Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan bagian terbesar dari rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan tanggal 1 Februari 1959 sebagaimana distir Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam Simposium dan Serasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus 2006 selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Effendi 2006. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar tahun 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 1987. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Notanagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kesandi Harjamusmantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Dan Joseph dalam artikel ilmiah yang berjudul Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai, sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan. Profesor Dr. T. Jacop menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan terminologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 1. Monoteisme, 2. Humanisme dan solidaritas karya negara, 3. Nasionalisme dan solidaritas warga negara, 4. Demokrasi dan perwakilan, 5. Keadilan sosial. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jacop sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan pertimbangan antara yang irasional dalam rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dan ilmuwan dan teknologi. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan pengendalian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsi semula, yaitu untuk kemanusiaan. C. Sila persatuan Indonesia melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan.
D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengimbangi autodinamika iptek serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkan sejak dari kebijakan peneliti dalam sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan Aristoteles, distributif, legalis, dan komutatif dalam pengembangan pengajaran penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Contoh penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah antara lain hormat terhadap hayat. Penerapan Sila 1. Persetujuan sukarela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna dan akibatnya. Tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting daripada pemecahan persoalan ilmiah. Sila kedua dan 5. Pelestarian lingkungan melewati generasi. Sila ke-1, 2, dan 5. Sikap ilmiah yang didasarkan pada moralitas Pancasila merupakan upaya pengendalian pembangunan iptek, sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut, isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal, apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek seperti limbah industri yang merusak lingkungan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Berdasarkan pidato tersebut, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 mengaitkan tentang karakter yaitu kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga dengan zaman Orde Baru.
Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau singkatan dari AIPI dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khasnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Saya berpendapat di Indonesia kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini dalam waktu dekat saya akan membentuk komite inovasi nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin menjadi Indonesia Knowledge Society. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju development country adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam iptek dan budaya atau knowledge based, resource based, and culture based development. Dan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu, masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern, baik yang ringan maupun yang berat. Teknologi lain yang diperlihatkan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Teknologi-teknologi tersebut berasal dari negara-negara di Eropa. Kemudian pemerintah kolonial Belanda menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun dengan secara langsung sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari Barat di Indonesia membawa dampak kemajuan bagi negara Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai melakukan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak semangat juang bagi bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mencari informasi terkini mengenai keadaan dunia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia benar-benar terbantu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa kolonial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum begitu maksimal. Pemerintah kolonial yang menjadi penyebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat ke Indonesia. Mereka juga melakukan pelarangan terhadap pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara di sekitarnya. Setelah merdeka, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat di Indonesia. Hal ini didorong dengan terbukanya akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Indonesia. Kemerdekaan menciptakan keadilan dan akses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia. Mereka mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan. Dengan bekal pengetahuan ini, kemudian masyarakat di Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade. Pada dekade pertama yaitu tahun 1945 sampai 1960, bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi walaupun masih dalam tingkat pasif dan ketergantungan pada pihak luar negeri. Hasil pengenalan ilmu teknologi untuk pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Bablak,
pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya. Pada pertengahan dekade tahun 1950. Pada dekade 2, yaitu pada tahun 1976, dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nur Tanio atau IPTN, yang menggunakan teknologi yang lebih canggih dari teknologi pesawat terbang ini mengacu pada teknologi di Jerman. Banyak sekali wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu contohnya adalah perkembangan energi listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak bagi kendaraan mesin, dan pengembangan energi surya bagi pengganti tenaga listrik. Perkembangan tersebut sangat cepat dan tidak semua sesuai dengan iptek sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, diperlukanlah Pancasila sebagai benteng utama bagi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila dapat menjadi pelindung sekaligus penyaring bagi bangsa Indonesia agar iptek yang masuk dan berkembang di Indonesia sesuai dengan jati diri dan kebutuhan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. A. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada sila pertama, memberikan landasan filosofi yang mempengaruhi cara pandangan terhadap pengetahuan dan perkembangannya. Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar moral, etika, dan landasan spiritual bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pada sila kedua, menekankan perlunya sikap adil dan beradab antar manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, hal ini menekankan penggunaan pengetahuan untuk melayani kebutuhan manusia tanpa diskriminatif dan memastikan bahwa manfaat ilmu pengetahuan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pada sila ketiga, mendekatkan pentingnya pembangunan kesatuan dan persatuan di antara masyarakat Indonesia melalui pengetahuan yang bersifat inklusif dan merangkul keberagaman. Hal ini memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan untuk menghargai berbagai keberagaman budaya, agama, dan suku yang ada di Indonesia, serta membangun pemahaman bersama yang kuat mengenai identitas bangsa. Pada sila keempat, menegaskan pentingnya sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat dan partisipatif aktif mereka dalam pengambilan keputusan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, hal ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan terkait penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada sila kelima, mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengarahkan penggunaan ilmu pengetahuan demi kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip ini memastikan bahwa manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dirasakan secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. B. Peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. 1. Sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentu mengandung budaya dan nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas dan integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Yang kedua, sebagai tolak ukur. Pancasila berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Maksudnya dengan memakai patokan baik dan buruknya berupa Pancasila, ketika menjadi tahu iptek mana yang baik dan buruk bagi bangsa Indonesia. 3. Sebagai alat kontrol. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek, dapat mengkontrol dan memberikan arahan kemanakah akan berkembang. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Poin A, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi
Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mupiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Poin B, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Poin C, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Di poin D, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasihan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi atas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik pengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengikuti hal-hal sebagai berikut. Pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang mampu keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit. Selanjutnya ke syarat dan kondisi dikembangannya iptek yang Pancasilais. Pancasila berperan penting sebagai dasar pengembangan nilai ilmu pengetahuan. Berikut ini syarat dan kondisi dikembangkannya iptek yang Pancasilais. Yang pertama, adanya keyakinan dan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap ilmuwan. Yang kedua adalah adanya situasi yang kondusif secara kultural, yaitu harus adanya semangat pantang menyerah untuk mencari kebenaran ilmiah yang belum selesai, dan adanya kultur bahwa disiplin merupakan suatu kebutuhan bukan sebagai beban atau paksaan. Lalu yang terakhir, adanya situasi yang kondusif secara struktural bahwa perguruan tinggi harus terbuka wacana akademisnya, kreatif, inovatif, dan mengembangkan kerjasama dengan bidang-bidang yang berbeda. Lanjut ke contoh kasus tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan.
Di sini ada contoh kasusnya, yaitu penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat PLTN di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria tersebut didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran PLTN seperti di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN. Bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya keselamatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir dan takut yang besarnya tidak mudah diidentifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian dinamakan perceived impact